Doksan, itu tadi dari bahan mie. Kalau kuahnya sendiri, saya satu pernah baca di Twitter, ada yang bilang Baca apa denger? Baca dong dari Twitter, Doksan. Doksan terakhir, versi mie instan versi sehat. Kebalik, mie instan sehat versi Dokter Santi. Mie instan sehat versi Dokter Santi. Sama juga ini mungkin bisa disampaikan ke sahabat Sonora, berapa baiknya dalam seminggu, kapan sih atau berapa banyak sih baiknya seseorang itu mengonsumsi mie instan? Nah, sebetulnya kalau tips dulu ya. Boleh. Tips sehat itu makan mie instan itu jangan dijadikan kebiasaan. Jadi itu mungkin dijadikan sebagai makanan darurat apabila tidak punya cukup waktu untuk masak, atau dijadikan makanan rekreasi. Karena beberapa sahabat Sonora kalau dia lagi comfort food gitu, jadi kalau lagi bete atau lagi udah deh mie instan sebagai menambah mood gitu. Tapi jangan dijadikan itu sebagai satu-satunya pilihan makanan utama yang tentunya kalau sebagai makanan utama sering dikonsumsi gitu, karena tadi kadar gizinya yang terbatas, kemudian kadar lemaknya yang tinggi, kadar natriumnya alias garamnya yang juga tinggi, sehingga tidak membuat mie instan itu ideal untuk dijadikan makanan pokok yang sering dikonsumsi. Jadi pertama itu sesekali aja nggak apa-apa. Nah, kalau ditanya sesekalinya itu berapa kali per minggu, sebetulnya agak sulit dijawab. Karena setiap manusia mempunyai kebiasaan makan yang berbeda, mempunyai kebiasaan hidup yang berbeda gitu. Jadi misalnya kalau dibilang, seminggu sekali deh gitu, tapi ternyata sebenarnya dia dalam pola makan sehari-harinya itu sudah sangat baik gitu. Nah, mungkin untuk orang-orang yang pola makannya sudah sangat baik, mau seminggu 2 kali masih oke gitu. Tapi kalau misalnya dibilang seminggu sekali, tapi dia tiap harinya aja makannya udah nggak benar gitu ya. Mungkin sebulan sekali aja juga udah terlalu sering buat dia gitu. Jadi agak sulit menentukan batasan, tapi mungkin 1-2 minggu sekali kalau mau betul-betul yang menghindari gitu. Mengurangin ya. Mengurangi. Kemudian tips berikutnya untuk menjadikan mie instan itu lebih sehat adalah tadi dibuat menjadi lebih lengkap kandungan gizinya dengan menambahkan berbagai topping seperti sayur, buah, protein seperti telur, daging-dagingan, tahu tempe atau jamur. Kemudian satu lagi. Apa tuh? Karena kadar natriumnya yang tinggi, kita bisa punya 2 cara untuk menurunkan asupan kadar natriumnya. Yang pertama adalah bumbu keringnya itu, karena natriumnya itu banyak terkandung di dalam bumbu keringnya. Kan bumbu ada minyak-minyaknya itu ada bumbu minyak, ada bumbu kering, ada bumbu bawang goreng dan seterusnya gitu kan. Nah, di bumbu keringnya itu kebanyakan si natriumnya di situ gitu. Jadi pakailah setengah aja. Atau kalau setengah nggak nampol mungkin 3/4, jangan pakai semua gitu ya. Nah, kalau pakai setengah nggak enak dong dok. Iya benar. Maunya pakai semua. Kalau mau pakai semua airnya dibanyakin, nggak enak juga dong dok. Emang apa sih nggak boleh? Ya udah nggak apa-apa, tapi minum jangan dihabisin. Si ininya. Jadi maksudnya kalau memang mau bumbunya full dengan kandungan air yang sesuai dengan anjuran takarannya, maka jangan dihirup kuahnya sampai tetes terakhir gitu, dinikmati aja. Sesa banget tuh. Perlu masih diserap pakai nasi sama apa kerupuk. Masih gitu ada bumbu nih dimakan. Jadi jangan dimakan sampai tetes terakhir. Gitu. Tapi kalau seandainya, dokter kalau makan gitu nggak mau dibatesin, maunya kalau enak, bener-bener enak gitu kan, ya udah, asal disadari bahwa natriumnya itu tergantung merek sih ya, beda-beda ya, tapi antara 50-60% sampai mungkin 70-an% dari kebutuhan natrium harian kita. Sehingga kalau mau menikmati full takaran dan semuanya dimakan sampai tetes terakhir, maka yang harus dilakukan 2. Wow, bercabang lagi ternyata. Kan kayak itu pohon-pohon gitu bercabang. Benar. Yang pertama yang harus dilakukan adalah membatasi asupan natrium sepanjang sisa makan yang lainnya. Misalnya nih, sarapannya udah mie instan yang dihirup sampai tetes terakhir.
maka makan siangnya mbok jangan yang asin-asin lagi Oh, gitu. Jangan yang diseimbangin mengandung ya. kadar natriumnya tinggi lagi, karena ingat kadar natrium yang tinggi tidak hanya di makanan yang asin tapi juga makanan yang tidak asin. Contohnya acar. Acar itu juga tinggi natrium walaupun rasanya asam. Asem. Kayak hidup dong asam. Aduh, dibahas lagi. Lanjut. Jadi makanan-makanan yang tinggi natrium udah jangan dimakan lagi pada hari yang bersangkutan itu. Nah, terus yang kedua adalah makanlah makanan yang menjadi musuhnya si natrium. Yaitu? Kita kayak perang-perangan ya, musuh-musuhan gitu. Yaitu? Ih, aku musuhan deh sama kamu. Doksan. Kalau anak SD kan gitu. Berantem-berantem ya. Terus baikan yuk gitu. Masih pakai kelingking, berarti kita masih generasi Kita yang zaman dulu sama. banget ya. Masih generasi yang sama ternyata sahabat Sonora. Perang-perangannya gimana, Doksan? Natrium bisa dijinakkan Oke. dengan kalium. Kalium itu dapatnya dari Nah, makanan-makanan yang tinggi kalium itu rata-rata itu adalah makanan yang ada di dalam sayur dan buah. tetap makanya harus ada sayur dan buahnya juga sahabat jadi, Sonora. terutama ada di kalium ya. Kalium beda dengan kalsium ya, karena beberapa sahabat Sonora, Suka ada yang memirip-miripin beberapa ya. pasien saya bingung dengan kalium itu kalsium atau bukan. Itu beda. Jadi kalium dengan kalsium itu berbeda. Dalam hal natrium, musuhnya adalah kalium gitu. Nah, kalium itu tinggi pada pisang, Oke. apel, kiwi dan sayur-sayuran. Buah-buahan berarti Buah-buahan dan sayur-sayuran gitu. Harus Kentang diseimbangkan. gitu-gitu. Sayur berdaun itu tinggi kalium. Jadi dalam satu hari asupannya tuh biar seimbang antara natrium dan kalium. Harus diperangi makanan-makanan yang mungkin kurang sehat, harus diperangi dengan makanan-makanan yang lebih sehat. Dokter Santi, terima kasih sekali. Dibilang kurangin mie instan juga iya, tapi mungkin dengan cara makannya Sesa selama ini makan mie instan mungkin sudah mulai mengurangi bumbu-bumbunya juga, atau ditambah dengan serat ya, ada buah sama ada sayur. Betul 100. Dapat piring cantik nggak? Sekarang promonya lagi gelas ya sahabat Sonora. Dapatnya gelas dulu nggak apa-apa ya sahabat Sonora, tapi terima kasih Dokter Santi Sama-sama. sudah berbagi jangan lupa silakan maaf ya Dok Santi. Jangan lupa sehat itu mudah, sehat itu murah. Yes, sehat itu mudah, sehat itu murah sahabat Sonora. Untuk Anda yang mau tahu informasi lebih lanjut ya, tips-tips kesehatan lainnya atau informasi-informasi penting lainnya, silakan Anda bisa langsung aja ke YouTube-nya, kanal YouTube-nya Sonora FM. Jangan lupa di like, di subscribe, sama di komen juga. Itu tadi pesannya Dokter Santi. Banyak tadi pilihannya, komentarnya semua. Podcastnya belum? Iya, sabar, tenang, satu-satu. sabar, Nah, satu-satu. kalau Anda juga mau dengerin versi podcastnya, boleh bisa dengerin podcast Kamu Sehat. Kita ketemu lagi dengan topik-topik kesehatan lainnya bersama Dokter Santi. Bye-bye. Dah.